Ketika gadis kecil ini mendorong pintu, dia melihat ibunya telah terbunuh. Tapi gadis itu meletakkan tas sekolahnya seolah-olah tidak ada yang terjadi. Dengan tenang dia menulis tugas sekolahnya. Si pembunuh bersembunyi di sudut mengawasinya. Saat itu juga beberapa tetes darah jatuh di buku gadis itu. Tapi dia masih tidak merespon. Pembunuh mengira mungkin gadis itu terlalu kecil. Jadi dia tidak membunuhnya, dan membiarkannya hidup. Tapi setelah si pembunuh pergi, gadis itu langsung menangis. Apa yang dia lakukan tadi? Demi melindungi diri. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. Mei telah menjadi petugas polisi sesuai keinginannya. Mengapa dia memilih profesi yang berbahaya? Karena dia ingin mencari pelaku pembunuh ibunya. Hari ini Sister Mei menerima kasus pembunuhan. Ketika dia tiba di tempat kejadian, dia terpana dengan pemandangan di depannya. Situasi di TKP ini persis sama dengan adegan di mana ibunya dibunuh. Melihat apa yang ada di depannya, Suster Mei tampak terdiam. Dia mendengarkan dengan seksama saat dokter forensik menganalisis tubuh. Tangan dan mata dibalut dengan selotip yang kuat. Perutnya dipotong terbuka. 张开他的嘴，看舌头在不在。舌头被割掉了。 Benar saja, itu persis sama dengan kasus ibunya. Sister Mei menyimpulkan bahwa pelaku ini sama dengan pelaku pembunuh ibunya. Dia telah belajar selama 20 tahun. Jadi dia merasa seperti melihat pembunuhnya. Dia memberitahu usia, penampilan dan kepribadian pelaku. Dia juga berkata, pelakunya sangat percaya diri, suka menantang polisi. Untuk membuktikan dirinya bisa lolos begitu saja, mungkin saja dia bisa menelepon. Tak lama kemudian, pembunuhnya benar-benar menelepon. Berdasarkan alamat listrik, polisi menangkap Amin. Bahkan menemukan banyak lidah di kulkasnya. Pembunuhnya akhirnya diadili. Sister Mei telah menunggu 20 tahun. Tapi ketika dia melihat Amin, dia langsung mencurigainya. Karena Amin baru berusia 23 tahun. 20 tahun yang lalu, tidak mungkin dia pelakunya. Pembunuh ibunya pasti orang lain. Dan Amin hanyalah kambing hitam. 你到底知道些什么？ Pernahkah Anda melihat penjara yang begitu aneh? Dia harus memakan 1 lidah, bahkan 5 kali sehari. Ternyata Amin adalah seorang pembunuh mesum. Setiap dia membunuh mereka, dia akan memotong lidahnya. Untuk memaksa dia mengatakan pelaku sebenarnya, mereka memikirkan sebuah ide. Hari ini Amin menemukan sebuah kertas di dalam nasinya. Di atas kertas tertulis, kamu mati saja. Bahkan menyiapkan 1 pisau kecil. Saat polisi datang, mereka sudah terlambat. Amin telah bunuh diri. Karena kejadian ini, Amei semakin yakin, pelaku di balik Amin, adalah pelaku yang membunuh ibunya. Tapi sekarang Amin telah mati. Kasus terputus. Sampai polisi menabrak seorang gadis bernama Wei Wei. Dia aneh dan tidak mau berkomunikasi dengan orang. Menurut polisi, ini mungkin ada hubungannya dengan kasus itu. Dan yang lebih menakutkan, dia memiliki foto dan nomor telepon Amei. Padahal mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Hal ini sangat menakjubkan. Setelah kembali ke rumah, Amei mengambil foto dan membandingkannya di kamar. Dia pun menemukan di mana foto candid itu diambil. Saat itu juga, tiba-tiba ada sebuah panggilan telepon misterius. 你是谁？ 微微跟了我12年，他在外面一定不习惯，你要好好照顾他，知道吗？要不我就像对你妈那样对你。 Penelepon ini adalah pembunuh di balik ini semua. Dia memprovokasi Amei. Dan sekarang satu-satunya petunjuk adalah Wei Wei. Amei membawanya pulang, agar pelakunya lebih cepat ditemukan. Tapi tidak disangka, Wei Wei telah kehilangan kemampuan merawat dirinya. Bukan hanya tidak bisa memakai baju, dia bahkan kencing di celana. Tidak bisa membayangkan apa yang terjadi padanya. Untuk menyelesaikan kasus ini sesegera mungkin, Amei memanggil rekannya ke rumah untuk menganalisis kasusnya. Mereka menyimpulkan, gadis seperti Wei Wei yang dikurung oleh si pelaku. Pasti tidak hanya dia. Abu berkata karena dia telah diculik dari umur 12 tahun. Jadi data mengenai Wei Wei telah hilang. Kemudian Amei mengatur agar bawahannya bergiliran menjaga Wei Wei. Dan dia membawa Abu ke rumah gadis yang hilang untuk mengumpulkan petunjuk. Tapi dalam perjalanan kembali, dia mendapat telepon lagi dari si pembunuh. Amei segera pulang ke rumah. Ternyata semua rekannya telah terbunuh. Dia bergegas mengejar si pembunuh. Tetapi dia bertemu dengan Wei Wei yang panik. 你在这干什么？叔叔，跟我玩捉迷藏。叔叔在哪儿？
后面。 Begitu Amei menoleh, pembunuh langsung menekannya di pintu. Di belakangnya adalah pembunuh yang telah dia cari selama 20 tahun. Tapi siapa dia? Pembunuhnya memberi Amei banyak petunjuk, mengatakan dia telah melihatnya tumbuh dewasa. Bahkan dia tahu kapan Amei menstruasi. 还猜不出我是谁呀？那叔叔叫罚你呢。 Jelas sekali, pembunuhnya tidak membunuh Amei, hanya ingin menghukumnya. Setelah pulih kembali, Amei menganalisis sesuai dengan kata-kata si pembunuh. Orang ini pasti ada di sekitar Amei. Setelah memeriksa satu persatu, akhirnya mengunci target. Dia adalah seorang polisi tua. Karena Amei telah menjadi anak yatim sejak kecil, Lao Zhang dulunya adalah orang tua asuhnya. Dan yang lebih kebetulan, malam itu, ketika Amei dan Abu mengikutinya, kebetulan melihat dua gadis di bawah umur turun dari mobilnya. Amei segera menangkapnya dan membawanya ke pengadilan. Melalui petunjuk Wei Wei, yang membuktikan bahwa dia adalah paman itu. Dia adalah pelaku sebenarnya. Begitu berita ini keluar, banyak keluarga korban membalas dendam padanya. Bahkan ada yang lebih ekstrim, membunuhnya di tempat. Balas dendam akhirnya terbalaskan. Amei mengambil semua data pembunuhan ibunya, membuang semua fotonya, bersiap mengubur semuanya, dan memulai hidup baru. Dia juga berkencan dengan rekannya Ah Hao. Karena selama proses pencarian pelaku, Ah Hao memberinya banyak bantuan. Seiring waktu, dia menjadi menyukai Ah Hao. Di bawah pengaruh alkohol, mereka mulai kehilangan kesadaran. Lalu ketika Ah Hao sedang mandi, Amei secara tidak sengaja menerima teleponnya. 喂，叔叔，你让我做的事我都做好了，别杀我爹地妈咪啊！ Itu suara Wei Wei. Pada saat ini semua kebenaran terungkap. Pembunuh yang sebenarnya, ternyata itu adalah Ah Hao yang sok suci. Amei menyesal. Dia segera pergi untuk mengambil pistol. Tanpa diduga, Ah Hao sudah berada di belakangnya. Dia mengarahkan pistol ke Amei. Untungnya bel pintu berbunyi. Amei mengambil kesempatan untuk menjatuhkan Ah Hao. Tapi bagaimanapun juga dia seorang wanita. Tak lama kemudian dia pun tersingkir. Saat dia sadar kembali, dia menemukan diri telah ada di rumah masa kecilnya. Ada beberapa gadis yang disekap di dalam ruangan, termasuk Wei Wei. Mengira dirinya telah menang. Ah Hao berbicara tentang pengalaman mesumnya. Ternyata ketika masih muda, dia memiliki pacar. Keduanya berjanji akan selalu bersama. Tapi tiba-tiba suatu hari gadis itu mengabaikan Ah Hao, dan pergi bersama pria lain. Ah Hao yang marah langsung membunuhnya dengan batu, dan melemparkannya ke laut. Dia sangat takut masalah ini akan ketahuan, tapi anehnya tidak ada yang melacaknya. Itu membuatnya semakin berani. Jadi anak berusia 15 tahun itu mengetuk pintu rumah Amei, menciptakan tragedi 20 tahun yang lalu. Sejak itu dia terus membunuh orang. Kemudian, dia bertemu dengan Amin yang memiliki mental psikologis. Keduanya cocok dan menjadi kaki tangan. Setelah ceritanya selesai, Ah Hao akan membunuh semua orang di rumah. Dia menikam Wei Wei terlebih dahulu dengan belati, lalu gadis kedua. Dalam keadaan kritis, Amei menghinanya sebagai pria pencundang. Perkataan ini membuat Ah Hao marah. Dia menamparnya dengan keras. Saat itu juga, Wei Wei yang masih memiliki kekuatan, tiba-tiba menyerang dari belakang. Gadis-gadis lain juga memprotes. Amei mengambil kesempatan untuk memotong tali, lalu menarik pelatuknya, langsung membunuh Ah Hao. Akhirnya semuanya berakhir. Amei bersandar di pojok dan menangis.